Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Pesak Barefullah dan NPM 231506111 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer kelas B. Oke, kali ini saya akan mempraktikkan latihan dari Cisco ini di mana Basic Switch and Device Configuration. Nah, jadi kali ini kita akan menghubungkan PC A dan PC B ini dalam satu jaringan local area network menggunakan switch ini. Oke, jadi kita langsung saja. Yang kita butuhkan ini untuk device-nya ini kita membutuhkan switch. Nah, switch ini terdapat menggunakan yang ini. Nah, lalu untuk yang PC kita akan pakai ini. Nah, udah kan? Lalu kita ubah namanya dulu sesuai di sana. Untuk PC-nya, switch-nya S1. Sedangkan yang satunya lagi S2. Nah, untuk yang PCA ini kita akan gunakan PC-A dan yang ini menggunakan PC-B. Oke, selanjutnya kita akan menyesuaikan kabelnya, di mana kita akan menghubungkan flash Ethernet 0 pada PC menggunakan flash Ethernet 0/6. Lalu untuk yang satunya sama juga flash Ethernet 0 kalau yang ini ke 18 sesuai dengan gambarnya. Nah, untuk yang ini kita akan menggunakan untuk switch ke switch kita akan menggunakan kabel yang ini dari untuk flash Ethernet 0/1 ke flash Ethernet 1. Nah, udah kan? Sekarang kita akan masuk ke bagian IP address. Nah, IP addressnya ini dapat dilihat di sini udah ditampilin IP addressnya. Jadi kita akan langsung ke PCA dulu. PCA ini menggunakan 192.168.1.10. Nah, untuk subnet masknya sama, udah otomatis tersambung. Lalu ke IP configuration 192.168.1.11. Kalau untuk yang PCB, kita akan coba dulu ke konfigurasinya karena kita udah sesuai dengan mencek di bagian di sini di command prompt IP config /all. Nah, dapat lihat di sini IP-nya ada benar. Kalau untuk yang PCB kita akan coba cek juga apakah sama IP config /all. Oke, dapat lihat ini juga ada sama. Nah, oke, langsung saja kita ke bagian ini ping dari PC A ini. Ping 192.168.1.11. Nah, dapat lihat di sini di reply berarti dia paketnya terkirim. Oke, sekarang kita masuk ke step yang ketiga, di mana step ketiga ini yaitu configure and verify basic switch setting. Nah, kita langsung saja masuk di mana kita kan mengubah dulu user mode-nya di mana. Nah, dapat dilihat di sini karena kita udah ngubah tadi bagian IP di PC, jadi dia otomatis terubah. Nah, kita masuk ke configure terminal. Dan sekarang udah masuk ke configure terminal. Jadi configure terminal ini kita masuk ke mengubah ke aksesnya. Jadi aksesnya ini udah diubah gitu. Melalui tadi kita udah masuk juga ke bagian belakang. Jadi dia auto masuk ke configure terminal karena kita udah mengubah hostname-nya S1. Jadi kita langsung saja ke no IP domain lookup. No IP domain lookup. Nah, selanjutnya kita akan enable secret
kelas, lalu line icon 0. Nah, sekarang kita udah masuk ke config line di mana passwordnya kita kan mengubah passwordnya itu Cisco, lalu login, lalu kita exit. Nah, sekarang kita akan interface VLAN. Satu. Nah, sekarang udah masuk ke config if, kita akan masukkan IP address-nya. Itu 192.168.1.1.255.255.255.0, lalu no share. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke banner OMTD ini sebagai verifikasi kalau misal kita menjaga password kita itu. Nah, lalu kita masukin kode ini, di mana kode ini salah satunya authorize access is strictly prohibit hybrid and process to the full extent of the law. Oke, udah, lalu kita exit. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian copy running config startup config. Jadi ini salah satu untuk menyimpan yang sudah kita konfigurasikan tadi. Nah, lalu selanjutnya kita akan show running config. Nah, dapat dilihat di sini tampil yang kita kerjakan tadi, hostname-nya S1, lalu juga versinya juga dilihatkan. Oke, lanjut saja ke bagian show version. Nah, di sini juga udah dilihatkan. Lalu kita lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, ini yang paling penting, kita akan masuk ke show IP interface brief. Nah, kita lihat, kita enter terus. Nah, dapat dilihat di sini VLAN-nya ini udah up. Protokolnya up, berarti udah aktif. Jadi dapat dilihat bahwa protokolnya udah aktif. Nah, sekarang kita langsung saja ke untuk yang switch keduanya. Switch keduanya ini mirip-mirip kayak switch ke satu tadi. Nah, jadi untuk switch keduanya ini kita akan mulai dari sama, karena kita udah ubah tadi, kita akan ke bagian hostname, langsung ke bagian no IP domain minus lookup. Enable secret kelas, lalu line icon-nya 0, lalu kita masukkan juga passwordnya tadi sama nya, lalu login. Nah, lalu exit untuk keluar dari config minus line. Nah, interface VLAN atau ini agar kita VLAN satunya agar kita terhubung seluruhnya dengan switch-nya yang satunya. Lalu kita masukkan IP-nya 1.1.255.255.5.0, lalu no shot. Oke, setelah itu kita akan masukkan yang tadi banner
mtd. Nah, kita masukkan banner mtd tadi sesuai dengan authorize. Kita copy saja untuk yang bagian ini karena kelihatannya sangat panjang. Nah, itu kita exit, lalu copy gitu untuknya save. Kita copy running minus config startup minus config. Kayaknya double. Oke, kita udah ke save, lalu sama juga show running minus config. Nah, dapat dia di sini hostname-nya S2 ini untuk yang switch 2 sama saja sebenarnya karena menggunakan yang sama versinya. Lalu show version. Nah, sama saja. Untuk ini mungkin berbeda. Lalu ke bagian, nah ini yang tadi kita untuk ngecek VLAN satunya udah terhubung loh. Nah, dapat dilihat di sini udah up ya. Jadi sudah saling terhubung. Oke, sekarang kita akan ngeping gitu dari PC A ke bagian switch, dimana kita akan ping atau nah dapat dilihat di sini dia akan mengeluarkan. Nah, jadi dia udah ngirim, dapat dilihat di sini ada satu loss, beberapa sekali data yang loss tidak terkirim dan tiga terkirim. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan menjawab reflection question. Nah, reflection question ini ada beberapa pertanyaan di sini, di mana pertanyaannya itu yaitu di sini kita lihat why some fast Ethernet ports on switch are up and others down. Jadi kan dapat dilihat tadi di bagian switch tadi nih ada yang up dan down. Nah, berarti up dan down itu karena port yang terhubung ke perangkat dengan kabel up itu portnya itu hidup. Sedangkan port yang tidak terhubung itu jadi down. Nah, itu alasannya kenapa ada yang up dan ada juga yang down. Lalu what code prevent a ping being sent between the PC. Jadi apa yang bisa mencegah ping antar PC itu tidak terkirim. Jadi salah satunya itu pertama itu yaitu biasanya salah IP. Nah, salah IP di subnetnya atau subnetnya, lalu juga kabelnya itu tidak tercolok. Jadi kabelnya ini dia tidak tercolok. Lalu yang ketiga yaitu adalah port switch-nya itu yang masih down tadi. Jadi port switch-nya tadi masih down, lalu juga ada switch-nya yang mati. Jadi di bagian sini ada switch-nya juga fisikalnya. Nah, switch-nya ini masih mati di bagian belakang ini. Lalu yang terakhir itu biasanya itu yaitu firewall pada PC yang memblokir ICMP. Jadi sehingga dia itu membatasi lah pengiriman datanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.